Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Eli Hartono dengan NPM 2415031156. Saya berasal dari Departemen Kominfo, Divisi Humas. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan mahasiswa Fakultas Teknik tentang pelepasan wisudawan Fakultas Teknik Universitas Lampung. Terdapat beberapa pasal. Nah, yang pertama itu ada pasal 1, definisi. Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan pelepasan wisuda adalah rangkaian kegiatan seremonial untuk melepas mahasiswa yang telah lulus pada periode wisuda Universitas Lampung. Arak-arakan wisuda adalah bagian penting dalam suatu kegiatan pawai, konvoi, dan penyambutan wisudawan yang dilakukan oleh Orma Fakultas Teknik. Yang ketiga ada BEM, adalah Badan Eksklusif Mahasiswa Fakultas Teknik selaku pelaksana utama kegiatan pelepasan wisudawan. Yang keempat, himpunan mahasiswa dan organisasi mahasiswa tingkat jurusan program studi di lingkungan Fakultas Teknik yang menjadi peserta kegiatan. Lalu yang kelima ada Ormawa, adalah seluruh organisasi mahasiswa di Fakultas Teknik yang berada di bawah struktur kelembagaan fakultas. Lalu yang kedua ada pasal nomor 2, bentuk kegiatan. Dalam acara arak-arakan terdapat bentuk kegiatan seperti kegiatan pelepasan. Kegiatan tersebut terdapat tertib, aman, dan sesuai ketentuan fakultas. Lalu ada penyambutan dan pengumpulan wisudawan, arak-arakan di area yang telah ditentukan, sambutan, doa bersama, sesi dokumentasi, bentuk perayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan fakultas dan universitas. Lalu pada pasal ketiga ada pelaksanaan dan peserta. Pelaksanaan kegiatan adalah BEM Fakultas Teknik Universitas Lampung. 2. Peserta kegiatan adalah seluruh himpunan mahasiswa di lingkungan Fakultas Teknik yang berada dalam koordinasi BEM-FT. Setiap jumlah peserta kepada BEM-FT. Lalu terdapat pasal nomor 4, yang itu waktu dan tempat. Kegiatan pelepasan wisudawan dilaksanakan pada setiap periode wisudawan Universitas Lampung. Lokasi pelaksanaannya telah di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan rute yang ditetapkan oleh BEM Fakultas Teknik. Nah, setelah itu BEM Fakultas Teknik berwenang menentukan titik kumpul rute yang akan rute untuk melakukan arak-arakan dan area perjemputan dan titik akhir kegiatan. Lalu pada pasal nomor 5 ada teknik pelaksanaan. Terdapat teknik pelaksanaan kegiatan sepenuhnya diatur oleh BEM FT melalui pada petunjuk pelaksanaan atau surat edaran resmi. Seluruh ormawa wajib mengikuti teknik kegiatan yang ditetapkan BEM FT. Penggunaan alat musik, properti kostum, atribut himpunan, maupun sarana lain wajib mendapatkan persetujuan dari BEM FT. Lalu ada setiap ormawa wajib menjaga ketertiban, keselamatan peserta, serta kebersihan lingkungan Fakultas Teknik. Lalu ada pasal 6 yang ada di bab 3, aturan kegiatan dan larangan. Di bab 3 ini kita akan membahas tentang aturan kegiatan, larangan yang tidak boleh dilakukan di kegiatan arak-arakan. Aturan kegiatan yang pertama itu ada peserta kegiatan wajib bersikap sopan, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas akademi maupun operasional fakultas, mengikuti instruksi panitia BEM-FT dan koordinator lapangan, mengikuti rute dan alur kegiatan yang telah ditentukan, menjaga fasilitas gedung, taman, jalan, dan aset milik Fakultas Teknik. Yang kelima, menggunakan atribut himpunan secara wajar dan tidak berlebihan. Lalu ada pasal nomor 7, larangan. Ada beberapa larangan yang harus dipatuhi dalam menggunakan arak-arakan. Yang pertama itu ada menggunakan atribut, simbol, kostum, dan tulisan yang mengandung unsur sara, ujar, kebencian, dan provokasi. Melakukan tindakan intimidasi, kekerasan fisik, kekerasan verbal, perundungan, atau pelecehan dalam bentuk apapun. 3. Menggunakan atribut atau gaya yang merendahkan martabat wisudawan fakultas maupun ormawa lainnya. Yang keempat, membawa ataupun menggunakan benda berbahaya atau ilegal selama kegiatan. Yang kelima, mengonsumsi alkohol, narkoba, dan zat terlarang. Lalu yang keenam, terdapat melakukan tindakan bertentangan dengan peraturan rektor tentang tata perilaku mahasiswa atau peraturan fakultas lainnya. Menggunakan kendaraan bermotor dengan knalpot tidak standar ataupun modifikasi yang menimbulkan kebisingan berlebih. Yang ke-8, melakukan konvoi kendaraan bermotor tanpa izin atau di luar rute yang ditetapkan oleh BEM Fakultas Teknik. Yang 9, menggunakan ketertiban umum atau mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan kemacetan di area fakultas. Lalu bab 4 itu ada jenis pelanggaran dan sanksi. Terdapat jenis pelanggaran di pasal nomor 8, yaitu pelanggaran ringan meliputi tidak mengikuti instruksi panitia, tidak tertib dalam barisan, keterlambatan tanpa alasan jelas, pelanggaran sedang. Yang kedua ada pelanggaran sedang yang meliputi penggunaan atribut yang tidak sesuai ketentuan, bertindakan provokatif tanpa menimbulkan bahaya besar, pengerusakan ringan tidak disengaja. Lalu ada pelanggaran terhadap aturan larangan yang tidak berdampak besar. Lalu yang 3, pelanggaran berat yang meliputi tindakan intimidasi, kekerasan fisik maupun verbal, penggunaan atribut sara, pornografi, atau penghinaan. Yang keempat, perundungan atau pelecehan. Yang 5, penggunaan kendaraan dengan knalpot brong atau konvoi liar. Yang ke-6, pelanggaran terhadap peraturan rektor. Yang ke-7, tindakan yang menimbulkan kerusakan fasilitas atau membahayakan keselamatan. Lalu ada pasal 9 yang menjelaskan tentang jenis sanksi. Sanksi ringan, teguran lintas atau teguran tertulis. Sanksi sedang, surat peringatan kepada ormawa atau individu pelaku. Sanksi berat, ormawa dilarang mengikuti kegiatan pelepasan wisuda selama 1 tahun periode wisuda berikutnya, atau individu berlaku dilarang mengikuti kegiatan pelepasan wisuda pada periode tersebut. Selanjutnya
Lalu ada pasal nomor 10, sanksi terkait peraturan rektor. Apabila pelanggaran memenuhi unsur yang tercantum dalam peraturan rektor mengenai tata perilaku mahasiswa, panitia dapat memberikan rekomendasi sanksi kepada pihak dekanat. Rekomendasi sanksi disusun oleh BEM Fakultas Teknik dan dilengkapi kronologi kejadian, identitas pelaku, bukti pendukung sanksi kegiatan jika ada. Lalu ada dekanat berhak meneruskan laporan ke tingkat universitas sesuai ketentuan yang berlaku. Lalu ada bab 4 ketentuan penutup. Di pasal 11, peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Evaluasi peraturan dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 tahun oleh BEM Fakultas Teknik bersama perwakilan Ormawa. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian oleh BEM Fakultas Teknik atau penjabat Fakultas Teknik sesuai kewenangannya. Yang keempat, himpunan mahasiswa wajib menunjukkan koordinasi peserta dan melaporkannya. Nah, itu adalah pasal terakhir yang saya jelaskan dari judul Peraturan Mahasiswa Fakultas Teknik tentang pelepasan wisudawan Fakultas Teknik Universitas Lampung. Terima kasih.